Halo semuanya, selamat datang di podcast Deep Insight. Nah, aku Evelyn dan aku ditemani oleh dua rekan diskusi aku, ada Rosa dan juga Dinda. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang kelihatannya berat banget, tapi sebenarnya dekat dengan realita bisnis di Indonesia. Ngomongin bisnis besar di Indonesia, kelihatannya stabil ya, tapi sebenarnya mereka juga sering banget loh kena krisis, mulai dari pandemi, digital disruption, hingga pada perubahan perilaku daripada konsumen. Betul, bahkan perusahaan yang kelihatannya aman pun bisa kejebak kalau nggak lincah. Nah, maka dari itu, kali ini kita bakalan bahas gimana perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di BI justru bisa bertahan, bahkan tetap kompetitif, karena strategic agility-nya. Sedikit teori dulu ya. Strategic agility itu intinya adalah kemampuan perusahaan yang dapat membaca dengan cepat perubahan, mengambil keputusan, dan juga mengeksekusi. Yes, benar banget. Dan pentingnya bukan cuma reaktif aja, tapi adaptif juga, karena ada learning proses di dalamnya. Makanya kita pakai contoh yang nyata. Ada BCA, Unilever Indonesia, Telkom, dan juga Astra. Semuanya merupakan perusahaan terbuka dan datanya juga jelas. Kita mulai dari BCA. BCA berdiri pada tahun 1957 dan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000. Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, core bisnisnya jelas, perbankan retail dan korporasi yang luas dan mendalam. Tapi jangan salah, yang bikin BCA unggul itu nggak cuma produknya aja, tapi operational excellence di dalam proses bisnisnya juga. Kalau kita lihat kinerja tahun 2024, BCA berhasil menyalurkan kredit sebesar 922 triliun rupiah. Ini naik sekitar 13,8% dibanding tahun 2023, sambil menjaga kualitas aset tetap kuat dengan rasio NPL sebesar 1,8%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen risiko mereka tetap solid. Nah benar, data rasio kinerja juga nunjukin bahwa cost to income ratio sebesar sekitar 31,47% di tahun 2024 itu berarti bahwa biaya operasional mereka itu relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan. Nah ini jadi bukti bahwa efisiensi operasional memang dijalankan dengan disiplin. Kalau kita kaitkan dengan teori bisnis strategi, BCA ini masuk ke dalam model bisnis refinement, di mana BCA ini tidak hanya fokus kepada mengejar fitur-fitur terbaru saja nih, namun juga mereka fokus kepada penyempurnaan fitur-fitur yang sudah ada sebelumnya. Wow. Nah, hal ini membuat operasi mereka menjadi lebih lean dan juga efisien. Iya, mereka bukan sekedar menambah layanan tanpa arah. Strategi mereka juga mempertahankan keandalan proses dan efisiensi biaya. Ini sebenarnya bentuk strategic agility juga. Agility bukan berarti cepat bereksperimen fitur terus-menerus, tetapi juga tepat dan cepat dalam menangkap prioritas yang benar untuk pasar dan operasional mereka. Unilever Indonesia berdiri sejak 1933 dan IPO pada tahun 1981. Ini salah satu perusahaan FMCG tertua dan paling ikonik di Indonesia. Tapi justru perusahaannya sudah mature kayak gini tuh malah mereka ngalamin tantangan yang lebih besar kalau misalkan mereka mau berubah cepat di pasar. Betul, di tahun 2024 mereka sempat tertekan karena penurunan penjualan domestik yang signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika pasar termasuk penurunan volume dan harga. Tapi ini juga bagian dari transformasi besar yang mereka jalankan untuk memperkuat fondasi bisnis di jangka panjang. Net sales untuk tahun 2024 sebesar 35,1 triliun. Nah, ini menghasilkan laba bersih sekitar 3,4 triliun. Nah, meski ada tekanan, Unilever itu berusaha jaga efisiensi lewat digitalisasi supply chain dan juga transformasi go-to-market. Sambil mereka itu mempertahankan margin lewat optimalisasi portofolio dan juga penekanan biaya di beberapa area. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang laba mereka menurun dikarenakan tantangan ini, di mana penurunan volume dan juga strategi penyesuaian harga memang berdampak kepada bottom line mereka. Tapi langkah-langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kinerja jangka panjang yang mereka miliki. Strateginya bukan sekedar efisiensi operasional aja, mereka juga memperbesar investasi data-driven marketing, termasuk memperkuat saluran e-commerce dan pendekatan personalisasi di konsumen kanal digital. Nah, ini jadi contoh incremental innovation yang sustain. Jadi bukan cuma revolusi besar aja yang secara tiba-tiba, tapi penyesuaian secara bertahap dan berbasis data untuk menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen yang cepat berubah atau tekanan kompetitif di pasar. Telkom Indonesia berdiri pada tahun 1965 dan melakukan IPO pada tahun 1995. Nah, awalnya mereka tuh fokus pada telekomunikasi secara konvensional seperti jaringan kabel dan juga telepon. Nah, Telkom ini adalah pemain besar industri telekomunikasi yang lahir jauh sebelum era digital. Benar, ini adalah contoh klasik dari incumbent yang terjebak pada legacy bisnis atau layanan tradisional telekomunikasi yang dimana
layanan itu terjebak ketika berubahnya zaman atau berubahnya teknologi. Tapi kalau kita lihat laporan keuangan pada tahun 2024, Telkom berhasil mencatat pendapatan konsolidasi sekitar 149,9 triliun, naik tipis sekitar 0,5% year on year, meskipun kondisi pasar sedang menantang. Kontribusi dari bisnis digital memang semakin penting. Misalnya, segmen data, internet, dan IT service tumbuh signifikan sepanjang 2024 dan menjadi pendorong utama kinerja yang menunjukkan bahwa Telkom nggak hanya mengandalkan layanan tradisionalnya saja. Dan transformasi itu nggak cuma teknologi aja loh. Telkom itu udah beberapa kali melakukan penyesuaian terkait dengan transformasi. Contohnya dengan penguatan SDM mereka melalui digital culture dan juga reskilling sesuai dengan era digital sekarang ini. Kalau pakai teori, langkah ini jelas menunjukkan organizational transformation, bukan sekedar upgrade teknologi, tapi juga perubahan cara bekerja, mindset, dan kapabilitas sumber daya manusia agar makin relevan di era digital. Astra International berdiri pada tahun 1957 dan IPO pada tahun 1990. Nah, banyak orang tuh berpikir bahwa Astra itu hanya otomotif saja, padahal bisnisnya jauh lebih luas. Ada otomotif, jasa keuangan, agribisnis, heavy equipment, infrastruktur, teknologi, dan juga properti. Benar, mereka itu ada otomotif, jasa keuangan, agribisnis, sampai infrastruktur juga. Nah, ini merupakan contoh konglomerasi besar yang sulit berubah. Karena apa? Karena jangkauan mereka itu luas. Kalau kita lihat laporan keuangan konsolidasi tahun 2024, Astra mencatat total pendapatan sekitar 330,9 triliun rupiah, naik sekitar 4-5% year on year, dan laba bersih sekitar 34,5 triliun yang relevan stabil dibanding tahun sebelumnya. Nah, bener banget. Dalam segmen jasa keuangan, profit tumbuh sekitar 6% menjadi sekitar 8,35 triliun, yang dimana hal ini tuh nunjukin bahwa unit finansial mereka itu seperti customer finance, insurance itu terus berkembang di tengah persaingan. Di unit digitalnya, meski bukan lini yang terbesar, tetapi ada indikasi transformasi di proses Astra Finance dan juga di unit bisnis lainnya untuk mempercepat layanan dan digitalisasi proses kredit. Nah, ini merupakan bagian dan upaya mereka untuk menjadi lebih agile. Ini jadi contoh strategi agility di konglomerasi perusahaan besar, karena mereka itu nggak hanya berubah di satu lini aja, tapi menyeluruh dan bertahap. Seluruh kasus tadi itu terlihat jelas bahwa strategic agility itu bukan soal cepet-cepetan berubah aja, tetapi soal ketepatan strategi yang mereka miliki. Karena perusahaan besar itu bisa bertahan bukan karena mereka paham konteks bisnis yang mereka jalani aja, tetapi mereka juga harus tahu kapan harus beradaptasi tanpa kehilangan fokus utama yang mereka miliki. Menurutku kekuatan mereka itu ada di disiplin strateginya, karena BCA dan Astra itu nunjukin bahwa semua perubahan itu nggak harus sifatnya radikal, tapi agility. Mereka tahu mana yang paling prioritas, jadi mereka itu nggak hanya sekedar ngikutin tren aja. Aku melihat agility juga sangat bergantung pada kesiapan organisasi. Transformasi Telkom dan Unilever menegaskan bahwa tanpa perubahan mindset, kompetensi sumber daya manusia, dan proses internal, strategi sebaik apapun juga nggak bakal jalan. Jadi intinya kalau dirangkum nih secara keseluruhan, strategic agility di perusahaan BEI itu bukan tentang hanya berubah secara cepat saja, namun juga berubah secara tepat. Nah, mereka tuh dapat bertahan bukan karena mereka punya arah strategi yang jelas aja, tetapi mereka juga tidak kehilangan fokus pada core bisnis yang mereka miliki. Jadi solusinya itu sederhana untuk perusahaan itu. Yang pertama, strateginya harus jelas. Dan yang kedua, kita fleksibel dalam eksekusinya. Dan yang ketiga, organisasinya itu mau berubah. Nah, itu salah satu cara ya, agar perusahaan itu tetap relevan di tengah krisis. Setuju. Nah, kalau gitu semoga podcast kali ini memberikan insight bagi kita semua. Jadi nggak hanya bagi pelaku bisnis aja, tapi kita semua bisa belajar. Karena di sini tuh menurutku penting ya belajar strategi untuk memahami dinamika bisnis saat ini. Betul, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!